nafas. Tapi kalau bahasa aslinya itu bukan nafas, Allah mengembuskan rohnya. Berarti rohnya manusia itu adalah bagian dari roh. Makanya di situ dia punya kekudusan, punya kuasa sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Jadi kalau disebut anak-anak Allah itu bukan sebagai anak angkat, tapi benar-benar secara roh itu dari Allah sendiri. Jadi secara roh itu memang anak-anak Allah. Ya. Makanya kenapa Tuhan itu sangat mengasihi manusia sampai Tuhan Yesus anak yang tunggal suruh jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Karena apa? Bagian rohnya sangat berharga. Makanya manusia kalau binatang, tumbuhan atau binatang lah yang punya nyawa, binatang meninggal sudah ada lanjutannya, tapi manusia itu dia punya kelanjutannya. Ya, di situ Roh Kudus fungsinya adalah mengembalikan roh yang rusak itu. Ya, jadi di sini artinya Roh Kudus itu adalah roh Allah, yang dimana roh kita yang dulunya rusak di situ diperbaiki sama Roh Kudus. Makanya nanti waktu kita berjumpa sama Tuhan yang bersaksi bahwa kita itu anak-anak Tuhan itu adalah Roh Kudus. Roh kita yang berbaru. Gitu. Ya. Oke. Ya, di sini menerima kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi yang menyaksikan bukan satu atau dua orang, tapi banyak orang. Di situ disebutkan mereka, ya, murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Kalau rasulnya ada 12, saat itu Yudas sudah out, ya, tapi pengikut-pengikutnya banyak. 11 rasul dan pengikut-pengikutnya banyak yang menyaksikan, ya, waktu Tuhan Yesus berangkat. Dan Allah mengutus dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya. Jadi di sini kita memang nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Ya, Tuhan, kita nggak tahu hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, kita nggak tahu. Ya, kalau kita pegang, ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu sudah banyak, dari tekanan, badan, sakit penyakit sudah ada, penganiayaan orang Kristen sudah ada, banyak tanda-tandanya. Ya, nggak ada hamba Tuhan atau orang kalau berapa tahu, tanggal sekian akan kiamat, enggak. Itu bilang apa? Istilahnya apa ya? Bujuki, ya bohong. Istilah saya bujuki, ya bohong. Nggak ada, nggak tahu. Ya. Ya, tapi tanda-tanda akhir semua. Semakin hari semakin kelihatan nyata. Ya. Di sini kita harus siap-siap. Ya. Kita sudah tahu 1 sampai 5, tapi yang ke-6 itu pasti dan akan terjadi. Ya. Kita nggak usah takut namanya kiamat atau apa kedatangan Tuhan
Yesus kedua, nggak usah takut. Kalau kita sudah benar terima Tuhan Yesus, ya, benar terima Roh Kudus, ya, di situ kita jangan takut, malah kita sukacita. Saat kita berjumpa sama Tuhan itu adalah saat dimana tidak ada beban, tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka, adanya adalah sukacita. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dunia ke ya. Kita juga nggak usah nunggu-nunggu apa Tuhan Yesus datang, nggak usah. Tapi kita harus siap. Ya. Orang kalau nunggu-nunggu kecewa. Orang ulang tahun depan, kapanannya dulu tuh 2012, tanggal 12, bulan 12. Pernah dengar? Sudah lewat, tapi sekarang 2017 tidak terjadi apa-apa. Itu lah orang kalau meramalkan nggak sesuai, tidak ada. Ya kita juga nggak disebutkan tanggal berapa, hari apa, tapi tanda-tandanya sudah dekat. Nah, di sini yang penting ya dalam menjalani hidup ya untuk menghadapi yang keenam. Ya, kita bisa berjumpa sama Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu adalah sangat apa ya saya bilang suatu anugerah kalau kita bisa diangkat hidup-hidup bersama Tuhan. Suatu anugerah yang besar. Tapi ya kebanyakan orang itu berjumpa sama Tuhan bukan diangkat tapi meninggal, dipanggil Tuhan. Jadi bukan diangkat tapi dipanggil Tuhan. Di sini kita hidup ya itu adalah sebuah kesempatan kita ya supaya kita hidup bertemu hadapan Tuhan. Ya, saya bisa bilang